Ya, baik. Pengantar metodologi penelitian. Ya, kita mulai dari definisi dulu ya. Definisi penelitian. Penelitian itu kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya adalah research ya. Research. Itu kembali melakukan hal yang diulang gitu ya. Kemudian search itu mencari. Atau dalam kalimat yang panjang, penelitian adalah merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah, menggunakan prosedur maupun aturan yang berlaku. Jadi penelitian itu adalah merupakan proses yang sistematis ya, yang menggunakan metode ilmiah ya untuk melakukan sesuatu hal, mencari sesuatu hal gitu ya, mencari sesuatu yang baru gitu ya. Oke, itu kalau didefinisikan. Jadi Anda itu akan melakukan penelitian ya, akan mengerjakan penelitian yang dimulai dengan mata kuliah kita ya, metodologi penelitian. Oke, itu. Jadi metodologi penelitian, bagaimana nih tata cara untuk melakukan penelitian ya. Penelitian itu apa? Ya, penelitian adalah merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama. Nah, dikatakan lama ini ya tidak bisa penelitian itu hanya 10 hari, 15 hari gitu ya. Maka penelitian itu kalau dinyatakan dengan mata kuliah ya dinyatakan dengan satu mata kuliah yaitu skripsi ya. Skripsi atau tugas akhir. Nah, itu pun juga diawali dengan mata kuliah kita ini yang sekarang yaitu metodologi penelitian. Jadi Anda tuh sudah mulai penelitian itu dari sekarang. Sehingga kalau dihitung ya jadinya 1 tahun ya, 2 semester. Karena sekarang metodologi penelitian, kemudian nanti semester depan Anda sudah langsung masuk ke mata kuliah skripsi, begitu. Makanya dikatakan di sini dalam waktu yang relatif lama, ya, menggunakan metode ilmiah. Nah itu ya, menggunakan metode ilmiah. Oke, itu definisi penelitian. Kalau dinyatakan dalam bahasa Inggris ya, research is a considered activity which aims to make an original contribution to knowledge. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah merupakan penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ya kepada ilmu pengetahuan. Ya, ada original contribution, kontribusi yang asli to knowledge untuk pengetahuan. Jadi kata kuncinya penelitian itu harus memberikan kontribusi, ya. Oke, itu. Nah, terkait dengan bahwa Anda sebagai seorang peneliti ya, Anda akan bertindak sebagai seorang peneliti. Maka yang perlu diketahui untuk seorang peneliti adalah peneliti itu boleh salah. Jadi boleh salah memilih metode, boleh salah dalam menganalisis misalnya, boleh salah dalam pengujian hipotesisnya dan lain sebagainya. Ya, artinya memang kalau salah itu nggak apa-apa gitu. Kalau salah itu nggak apa-apa. Kalau hasilnya itu ternyata kurang bagus, ternyata di akhir setelah melakukan penelitian ya, ternyata salah, metode yang dipilih itu tidak tepat, sehingga mengakibatkan tidak ada kontribusi misalnya. Kemudian akurasinya misalnya kecil gitu ya. Akurasi misalnya hanya 10%, itu tidak apa-apa. Tidak kemudian salah gitu ya. Kenapa? Ya karena memang kita sedang melakukan penelitian dan kita mencoba membuktikan yang kita kerjakan itu berhasil atau tidak. Kalau ternyata tidak berhasil ya sudah gitu kan. Itulah adalah juga merupakan kontribusi kita bahwa ternyata ini metode yang kita pilih itu tidak tepat untuk menyelesaikan permasalahan tadi misalnya. Tapi tentunya gitu ya. Tentunya kalau ternyata salah-salah tadi ini bisa dihindari dengan kita membaca paper terlebih dahulu. Itulah gunanya kita membaca paper agar kemudian kita bisa memutuskan, mencoba mengira-ngira metode yang kita pilih tadi itu tepat, ya sesuai. Jadi diawali dengan kita banyak membaca gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi itu peneliti boleh salah. Kemudian yang tidak boleh, nah yang tidak boleh itu adalah bohong gitu ya, menipu, mempermainkan data. Nah ini
mempermainkan data. Jadi menipu nih, menipu hasil, ya bohong terhadap hasil yang dinyatakan dalam laporan misalnya. Memanipulasi hasil pengolahan statistik, nah itu tidak boleh. Jadi memang ya udah apa adanya. Jangan kemudian data-data itu dipermainkan ya. Hanya untuk menyatakan bahwa hasil akhirnya tinggi misalnya, akurasinya tinggi. Nah, itu tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Itu nanti yang harus Anda perhatikan ya. Oke, kemudian tujuan dasar dari penelitian. Nah, ini yang perlu diketahui juga karena nanti Anda akan memulai melakukan suatu penelitian, maka yang pertama adalah penelitian itu harus memecahkan permasalahan yang dihadapi. Ya, harus memecahkan permasalahan yang dihadapi. Karena penelitian itu berawal dari masalah. Nah, kita melakukan penelitian harus memberikan kontribusi, menyelesaikan suatu masalah. Oke, jadi tujuannya adalah harus memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jangan kemudian masalahnya apa, yang dilakukan apa, nggak nyambung gitu ya. Nah, kemudian penelitian itu menguji, mengembangkan, dan bisa jadi juga menemukan teori atau metode. Ya, jadi penelitian yang kita lakukan itu bisa jadi kita menguji sesuatu hal, bisa jadi kita mengembangkan sesuatu sistem yang baru ya, atau mungkin menerapkan metode untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Kalau menemukan teori atau metode ini biasanya skalanya sudah lebih tinggi ya. Di menemukan teori atau metode ini biasanya penelitian untuk S2 atau S3. Kalau untuk penelitian S1 skalanya biasanya menerapkan suatu metode, mengembangkan suatu sistem dengan menggunakan metode tertentu, begitu ya. Yang intinya tetap sama, yaitu memecahkan permasalahan. Nah, begitu ya, tujuan dasar dari penelitian. Kemudian, konsep penelitian ini saya baca, membangun software atau sistem bukanlah tujuan utama penelitian. Menguji, mengembangkan, dan menemukan metode adalah tujuan utama penelitian. Ya, mengembangkan dan menemukan teori itulah yang disebut dengan kontribusi ke pengetahuan. Nah, ini untuk yang poin yang ketiga ini skalanya untuk penelitian bukan S1 ya. Kalau untuk menemukan teori itu ya. Nah, yang keempat, kontribusi ke masyarakat yang tidak secara langsung bisa diukur ya, tidak secara langsung bisa diukur karena itu bukan dimasukkan ke tujuan, tapi ke manfaat penelitian. Jadi ini maksudnya poin yang ketiga ini bahwa tadi kan kita ketahui bahwa penelitian itu harus memberikan kontribusi ya, kontribusi apakah kontribusi ke ilmu pengetahuan atau kontribusi ke masyarakat terkait dengan masalah yang tadi. Maka kontribusi ke masyarakat yang tidak secara langsung bisa diukur bukan dimasukkan ke tujuan, ya, tapi dimasukkan ke bagian manfaat penelitian. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ke contoh kasusnya ya. Ini kaitannya dengan bab 1, bahwa nanti di bab 1 ada tujuan dan manfaat ya di penelitian yang harus Anda tuliskan. Kemudian, nah, orisinal, bahwa tadi penelitian itu harus orisinal ya. Jadi penelitian itu harus yang baru, harus yang asli. Jangan sampai Anda plagiat, menduplikat penelitian yang sudah pernah dikerjakan oleh orang sebelumnya, itu kemudian Anda angkat lagi. Nah, jangan sampai itu terjadi ya, karena itu namanya nanti plagiarisme. Nah, orisinalitas pada penelitiannya ada dua. Yang pertama, orisinalitas pada metode. Yang kedua, orisinalitas pada masalah. Ya. Nah, yang pertama, orisinalitas pada metode adalah memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya, tapi dengan metode yang berbeda. Jadi misalnya ada kasus sudah pernah dikerjakan oleh penelitian sebelumnya, tapi Anda mengerjakan dengan metode yang berbeda. Jadi masalahnya sama, hanya Anda kemudian memberikan usulan, ya, menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang berbeda. Itu dikatakan orisinal pada metode. Ya. Kemudian bisa jadi juga orisinal pada metode itu adalah
model penelitian yang kontribusinya ada pada method improvement. Nah, method improvement maksudnya adalah berarti kita bisa mengajukan suatu improvisasi, pengembangan dari metode yang sama. Jadi metodenya itu sama dengan yang sudah dikerjakan oleh orang sebelumnya, tapi ada improvisasi misalnya. Jadi ada pengembangan sedikit misalnya dari metode tersebut, itu boleh. Itu malah bagus ya, karena ada improvisasi pengembangan yang mungkin tujuannya adalah untuk memperbaiki hasil dari penelitian yang sudah pernah dikerjakan oleh orang sebelumnya. Nah, itu yang dikatakan originalitas pada metode ya. Kemudian, originalitas pada masalah. Nah, yaitu memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah kerjakan sebelumnya. Jadi ini masalahnya baru, Anda menemukan masalah baru. Ya, menemukan masalah baru yang kemudian nanti Anda mengusulkan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini jelas orisinal berarti ya, karena belum pernah dikerjakan oleh orang sebelumnya. Masalah itu baru, belum pernah diangkat. Nah, itu. Jadi penelitian itu mencari masalah ya. Kita tuh mencari masalah. Nanti Anda tuh harus mencari masalah ya. Itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Apa nih masalahnya? Sehingga kemudian nanti saya akan mengerjakan apa gitu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, itu originalitas pada masalah ya. Model penelitian yang kontribusinya ada pada penemuan masalah sebagai objek penerapan suatu metode. Begitu. Oke, itu ya originalitas penelitian. Monggo nanti fokus Anda ke bagian yang mana? Apakah Anda originalitas pada metode atau originalitas pada masalah gitu ya. Yang perlu diketahui juga adalah bahwa penelitian itu tidak ada yang sempurna. Jadi kita bisa meneruskan apa yang sudah pernah orang lain kerjakan. Anda baca topik-topik di Digilib yang sudah dikerjakan oleh kakak tingkatnya, itu bisa Anda ambil lagi. Topik yang sama, judul yang sama, masalah yang sama, itu boleh. Plagiat nggak, Bu? Ya, kalau plagiat itu plek sama, kemudian Anda laporkan kembali, namanya plagiat. Nah, yang tidak plagiat adalah kita mengimprovisasi lagi, kita memperbaiki lagi hal-hal yang belum selesai di penelitian tersebut. Jadi itu bisa sekali. Makanya kita membaca paper, membaca tulisan-tulisan, kemudian nanti Anda baca di bagian saran, di bagian kesimpulan, mana yang kemudian bisa dikembangkan. Apa yang kemudian bisa dikontribusikan lagi dari penelitian yang sudah orang kerjakan itu. Itu biasanya malah lebih artinya pekerjaannya fokusnya tidak terlalu lama di pencarian data, tidak terlalu lama di bab 1 gitu ya. Karena nanti fokusnya adalah Anda langsung memberikan kontribusi, saya akan mengerjakan di sini misalnya. Seperti itu. Nah, itu bisa ya. Jadi ya masalahnya sama, metodenya pun mungkin bisa sama, tapi Anda harus memperbaiki misalnya. Jadi itu dikatakan dia method improvement gitu ya. Nah, itu. Oke. Kemudian, nah sekarang contoh ya. Contoh judul. Judul penelitian yang kontribusinya pada metode. Penerapan algoritma genetika berbasis model XYZ untuk penentuan desain bendungan di bendungan Pandanaran misalnya. Judulnya seperti ini. Nah, dari judul ini kita bisa mengidentifikasi ya metodenya apa, metode ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jelas, metodenya adalah algoritma genetika, ya kan? Berbasis model XYZ. Kemudian masalahnya apa? Masalahnya ini loh, mau menentukan desain bendungan ini loh. Nah, itu ya. Jadi, di sini kata kunci di depan itu adalah penerapan algoritma genetikanya. Jadi, kontribusi pada metodenya itu ya. Algoritma genetikanya untuk menyelesaikan masalah desain bendungan. Oke. Kemudian contoh kontribusi pada masalah penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan parameter tinggi, lebar, dan dalam. Nah, di bendungan Pandanaran gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak usah dipermasalahkan mau kontribusi ke masalah atau metode ya.
Artinya contoh-contoh judul seperti ini itu adalah contoh judul yang benar gitu ya. Ada metodenya, kemudian ada masalahnya. Kalau dengan contoh sebelumnya perbedaannya di sini ada dengan parameter ini ya, dengan parameter penentuan desain bendungan dengan parameter ini di Bendungan Pandanaran. Nah, ini contoh kontribusi pada masalah gitu ya. Oke,